Begitu, Mas. Ya, Pak Fikar, ini jaksa penuntut umum salah satu penolakannya yang merupakan gerasi yang diajukan oleh terpidana dan berikut cuplikannya. Pokoknya pada pokok permohonannya sebagai berikut, bahwa para terpidana menyadari dan menyesali perbuatannya yang mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga terpidana sendiri, dan atas bentuk penyesalan para terpidana sanggup mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon. Permohonan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tersebut sangat bertentangan dengan dalil-dalil dari para pemohon peninjauan kembali, yaitu para terpidana tidak mengakui perbuatannya dan para terpidana bukan pelakunya, serta menganggap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sesat fakta dan sesat hukum. Pengajuan gerasi para terpidana atau para pemohon peninjauan kembali. 1. Tanggal 24 Juni 2019, terpidana Hadi Saputra bin Kasana. Ya, Pak Fikar, tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan pengajuan gerasi yang dilakukan ataupun juga diajukan oleh para terpidana. Anda melihatnya dari hal ini seperti apa? Ya, saya kira tepat argumennya jaksa penuntut umum ini. Kalau benar para terdakwa itu sudah mengajukan gerasi, ya gerasi itu permohonan maaf ya kepada presiden, ya. Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara. Ya. Kalau di negara kerajaan sebagai raja, gitu ya. Apakah dia akan mengampuni atau tidak? Gerasi itu minta ampun artinya. Nah, maka nomor satu secara yuridis yang harus dibuktikan adalah bahwa dia mengakui dulu kesalahannya. Ya, dia mengakui dulu kesalahannya, dia menyesal, baru minta maaf. Jadi urutannya seperti itu. Nah, itu kalau sudah dinyatakan gerasi. Nah, karena itu memang menjadi tidak logis. Kalau sudah mengajukan gerasi, tapi juga mengajukan PK, ya. Gitu loh. Tapi walaupun belum ada diajukan oleh kuasa hukum, begitu Pak Fikar? Apanya yang belum diajukan? Iya, tadi gerasi yang disampaikan, iya, oleh kuasa hukum ini belum diajukan dalam permohonannya. Nah, ya, kalau belum diajukan, itu artinya tidak ada permohonan maaf, tidak ada pengakuan. Itu nggak ada masalah PK gitu. Tapi yang jadi soal adalah kalau benar gerasi itu sudah diajukan, karena syarat gerasi itu adalah pengakuan bersalah. Syarat gerasi itu, saya merasa bersalah, minta ampun pada presiden, ya minta ampun pada negara supaya negara mengampuni saya karena tanggungan saya banyak umpamanya dalam kehidupan dan sebagainya. Nah itu syarat dari gerasi itu tadi pengakuan dan permohonan maaf gitu, baru minta ampun. Ya. Nah, tapi kalau belum diajukan ya artinya belum ada itu, iya kan? Boleh PK kalau belum ada. Tapi kalau sudah mengajukan gerasi, nah itu yang saya bilang PK-nya menjadi percuma, gitu. Karena apa? Karena itu tadi bertentangan kan? Di satu sisi mengakui, di sisi lain PK. Ya. Mengaku tidak melakukan gitu. Nah itu jadi ada kontradiksi di situ, gitu. Ya. Iya, ada kontradiktif gitu. Oke, Pak Fikar, ini kita kembali pada hari ini sidang pembuktian yang dimana akan menghadirkan saksi, di mana juga beberapa saksi yang dihadirkan terhadap 6 terpidana merupakan saksi yang dihadirkan juga dari PK Sakatatal. Anda melihat apakah dari keterangan dari sidang sebelumnya ini Sakatatal dan di sidang 6 terpidana akan membawakan keterangan yang sama atau bagaimana? Ya, saya kira pasti sama, gitu. Pakai pasti lagi ya. Karena apa? Karena peristiwanya satu itu. Ya. Mereka satu rangkaian gitu. Sakatatal dan 6 terpidana lainnya itu ketika didakwa, ya, ketika diadili oleh perbuatan yang sama, gitu. Nah, karena itu menurut saya pasti akan sama itu alat bukti yang diajukan atau keterangan saksi, bahkan keterangan ahli yang diajukan oleh Sakatatal gitu. Nah, karena itu tadi ya peristiwanya sama, orang yang didakwanya juga sama, korbannya juga sama gitu ya. Nah, karena itu seluruh